Oke guys, sekarang kembali lagi dengan saya Fendi. Saya hari ini akan menjelaskan kedatangan Jepang ke Indonesia. Kekuasaan Jepang di Indonesia diawali dari penyerbuan sekutu ke Iwo Jima. Iwo Jima merupakan bagian tanah Jepang yang jaraknya sekitar 1080 km dari kota Tokyo. Wilayah tersebut menjadi daerah yang administratif untuk pemerintahan Jepang sejak 5300 tahun yang lalu. Iwo Jima termasuk bagian kepulauan Ogasawara sebelah utara yang terletak Guam dan terjepit di antara Tokyo dan Saipan. Pada saat musim panas tahun 1940, kepulauan kecil Pasifik menjadi sasaran pendaratan pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat seperti B-29. Namun untuk armada yang lebih besar, Amerika Serikat membutuhkan Iwo Jima untuk pangkalan yang strategis dalam misi mengempur Jepang. Berikut latar belakang. Setelah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Indonesia, Jepang mulai menanamkan sistem penjajahan penggantikan pemerintah Hindia Belanda. Penyerahan kekuasaan ini menandakan lemahnya Hindia Belanda yang tidak lebih dari mencari keuntungan saja di daerah jajahannya, sedangkan pertahanannya sama sekali tidak diperhatikan, sehingga Hindia Belanda kalah dengan Jepang. Namun kemenangan Jepang itu tidak secara fisik saja karena keunggulan militer dan teknologinya, tetapi di balik itu sebenarnya terdapat dorongan bangsa Indonesia sendiri yang bosan terhadap penjajahan Belanda. Apalagi Jepang menggunakan propaganda yang mampu menembus kebencian terhadap kolonialisme pada umumnya. Pidato penguasa Jepang mengenadiati bangsa Indonesia dan Jepang merasa bakal menjawab untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan ikut dimasukkan dalam kesemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang, sehingga dengan cepatnya bangsa Indonesia menerima Jepang dalam memimpin pemerintahan yang sebenarnya ingin menjajah Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menyerang Indonesia dan segera menguasai Sumatera Selatan. Tanggal 1 Maret dini hari mereka mendarat di Jawa dan dalam waktu 8 hari, Letnan Jenderal Terpurten, Panglima Tentara Hindia Belanda atau KNIL, menyerah atas nama seluruh angkatan perang sekutu di Jawa. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara imperialis tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya, dan mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil industrinya, sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang. Terus kedatangan Jepang pada umumnya diterima dengan penuh semangat. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan, dan Jepang makin disenangi karena segera mengizinkan dikibarkannya bendera nasional Indonesia merah putih dan dikumandangkannya lagu bangsa Indonesia Raya. Dua hal penting yang dulu dilarang oleh Belanda. Terus, alasan penting karena penjajahan Jepang justru diterima oleh mayoritas kaum terpelajar Indonesia adalah karena penguasa baru itu dapat lebih meningkatkan status sosial ekonomi orang Indonesia hanya dengan kelayakan saja tanpa kekerasan. Lebih-lebih lagi, dalam waktu 6 bulan sejak kedatangannya, Jepang memenjarakan semua penduduk Belanda, sebagian besar orang Indo, dan sejumlah orang Kristen Indonesia yang dicurigai pro-Belanda ke dalam kamp konsentrasi. Jumlah personil pemerintah militer Jepang hanya sedikit, oleh karena itu mereka terpaksa mengambil orang-orang Indonesia untuk mengisi lowongan. Hampir semua jabatan tingkat menengah, atasan bidang administrasi dan teknisi yang dulu diduduki orang Belanda atau Indo
Jadi, hampir semua personil Indonesia dalam bidang pemerintahan mendapat kenaikan pangkat 1 dan bahkan sering 2 atau 3 tingkat dalam hierarki tempat mereka bekerja. Dari situlah Jepang mula-mula memenangkan dukungan dari rakyat Indonesia. Karena alasan ini dan karena mereka diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk, orang Jepang tampaknya tidak mendapat tantangan nyata apapun. Sebelumnya, dari para pemimpin nasionalis, mereka dapat dengan mudah mengambil sumber-sumber kekayaan Indonesia demi tujuan kepentingan perang mereka, tanpa harus mengadakan persetujuan dengan kaum nasionalis. Terus, mereka dapat dengan mudah mengambil sumber-sumber kekayaan di Indonesia demi tujuan kepentingan perang mereka. Berdasarkan keyakinan ini, mereka membentuk pergerakan 3A pada tanggal 29 April 1942. Pada saat itu, Jepang memperkenalkan dan mempropagandakan semboyan dan semangat Jepang, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Pergerakan itu bertujuan mengumpulkan dukungan untuk tujuan perang Jepang dan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jepang terlalu dini untuk percaya bahwa mereka tidak perlu mengharap nasionalisme Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuannya lebih lanjut. Karena kenyataannya orang Indonesia yang mereka pilih untuk pemimpin pergerakan tersebut adalah Mr. Raden Samsoedin, jelas bukan seorang pemimpin nasionalis eselon pertama. Orang Jepang segera menyadari kekeliruannya perkiraan ini meskipun propagandanya hebat. Pergerakan 3A sebenarnya sangat melempeng atau gagal. Ternyata kemakmuran ekonomi Indonesia dinomor 2-kan di bawah kepentingan Jepang. Tanpa suatu imbalan yang memadai bagi Indonesia Nusantara dikuras habis, bahkan makanannya, minyak, dan kinanya, sementara barang-barang pokok yang sangat diperlukan seperti barang sandang dan onderdil tidak masuk lagi. Jepang mengawasi kurikulum sekolah secara kasar dengan tangan besi. Mereka memaksakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda di sekolah-sekolah menengah atas dan sebagai bahasa resmi di kalangan pemerintah. Ini semua menimbulkan reaksi-reaksi negatif yang tajam. Yang lebih penting dan lebih meresap di hati hampir seluruh penduduk Indonesia adalah antagonisme yang tajam yang diciptakan oleh kekerasan yang keterlaluan, serta kekurang ajaran yang sering ditunjukkan oleh orang Jepang dalam pergaulan dengan orang Indonesia. Dalam waktu beberapa bulan saja, Jepang mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi mendapat dukungan dari massa maupun mayoritas orang Indonesia terpelajar. Suatu rasa tidak senang terhadap Jepang terus tumbuh di kalangan rakyat mulai nyata dan ditunjukkan dengan mendakkan pemberontakan sebelum tahun 1942 berakhir. Jepang mulai khawatir pada permusuhan yang jelas serta perlawanan yang kadang oleh pelajar sekolah dan mahasiswa. Mereka cemas terutama setelah mengetahui bahwa dibentuk organisasi-organisasi bawah tanah yang terdiri dari mahasiswa ini maupun para pemimpin politik. Mereka mulai memahami bahwa pergerakan kebangsaan Indonesia adalah suatu kekuatan yang nyata dan kuat. Dengan apa harus dicapai suatu cara penyelesaian tertentu. Menyadari hal ini, Jepang mengubah kebijakan politiknya secara radikal. Pertama-tama mereka mengalihkan perhatian kepada para pemimpin nasionalis yang mereka yakini bahwa pemimpin tersebut benar-benar disukai rakyat. Terus kemudian saya ingin menjelaskan kebijakan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia. Yang pertama, melarang semua rapat dan kegiatan politik. Yang kedua, politik dumping. Yang ketiga, propaganda. Yang keempat, Romusa. Kelima, membentuk badan-badan kerjasama. Untuk yang pertama kalinya, Jepang melakukan kebijakan politik yaitu melarang semua rapat dan kegiatan politik pada tanggal 20 Maret 1942. Jepang mengeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942,
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara yang pertama, menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia atau Hakoichiu. Yang kedua, melancarkan semboyan 3A, yaitu Jepang Memimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Yang ketiga, melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Yang keempat, menarik simpati umat Islam untuk pergi haji. Yang kelima, menarik simpati organisasi Islam MIAI. Yang keenam, melancarkan politik dumping. Keenam, tokoh nasional diajak bergabung dengan Jepang. Misalnya I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Jepang juga membentuk badan-badan kerjasama berikut. Yang pertama, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Putra dibentuk dengan tujuan untuk membujuk kaum nasionalis, kuler, dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mendukung Jepang. Yang kedua, Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggotanya ada macam-macam profesi, yaitu dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat, dan perusahaan. Habis itu Jepang berikut kebijakan. Habis itu Jepang juga membuat sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang. Yang pertama, kegiatan ekonomi bertujuan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah dipakai demi industri yang mendukung mesin perang. Yang kedua, Jepang memberikan sanksi pelanggaran yang sangat berat serta pengawasan yang diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Yang ketiga, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, yaitu memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Konsekuensinya, tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Jepang menerapkan kebijakan Romusa. Kinrohoshi ialah kerja paksa atau tanpa dibayar. Untuk para pamong desa dan pegawai rendahan, mereka diperlakukan sebagai tenaga Romusa yang lainnya. Para Kinroshi banyak yang dikirim ke luar Jawa untuk membantu pertahanan tentara. Terus ada Romusa. Romusa merupakan kerja paksa yang tanpa dibayar. Pada zaman penduduk Jepang, Romusa dibentuk dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat tersembunyian. Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang pada bidang sosial antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi-militer yang dibentuk Jepang. Jepang juga membuat syarat-syarat kebijakan politik dumping, yaitu yang pertama, permintaan terhadap barang hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, konsumen di dalam negeri tidak akan mungkin membeli barang hasil produksi dalam negeri di luar negeri. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Sekian dari saya, terima kasih.